Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Del Gumandel Gendawati bertanya wujud fisiknya sang kinasih, sang pinilih, sang Ratu Adil. Yang sang pinilih itu seperti perwujudan Raden Gatotkaca, seperti gambaran-gambaran seorang superhero yang badannya tinggi besar, kekar, penuh wibawa, dan berkarisma. Karena yakinlah jika orang tinggi, besar, berotot, berkarisma itu adalah orang yang berwibawa dan dikagumi. Ototnya, kekuatannya besar. Del Gumandel Gendawati. Masuk akal, bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi gimana dong dengan para pecinta sang satrio pinilih piningit yang orangnya pendek-pendek. Kasihan dong. Kebanyakan merantau kemana-mana, nanti tirakat kemana-mana nggak jadi sang kesatrio. Nah, itu. Jadi kamu itu jangan mencoba tidak adil. Jangan mencoba tidak adil Del Gumandel Gendawati. Ya. Bersikaplah adil. Gini, yang katakan kepadamu, makanya untuk menjadi seorang public servant, ya, yang melayani di ranah publik, katanya suruh humanis, ya, lebih human, ya, lebih berkemanusiaan. Makanya susah itu, masuk ke situ aja sampai bayar bagaimana caranya bisa masuk kan, itu kan ada itu kejadian juga, dan bukan rahasia lagi ya. Nah, sekarang ada pro dan kontra saja lah yang bikin itu. Ketika sang pinilih, yang bandingkan ketika engkau menjadi polis ya, di barat itu, di Amerika. Jelaslah orang Amerika orangnya tinggi-tinggi, ya. Orang Belanda orangnya tinggi-tinggi. Tentaranya dulu ya, tentara yang masuk ke sini, ya, tentara Belanda itu kan juga tinggi-tinggi. Tapi yang melawan mereka itu orang kecil-kecil itu. Nyalinya bukan main. Nyali keberaniannya itu loh. Dengan bambu runcing itu kan kecil-kecil, pendek-pendek. Kalau kamu lihat potret-potret sejarah pejuang-pejuang itu kan kurus-kurus, kecil-kecil. Nah, jadi jika polisi di barat itu gede-gede, apa sih yang membedakan? Kenapa harus memilih yang gede-gede, nggak yang pendek-pendek? Ya, kenapa? Kan gitu. Permasalahannya kan sepele itu. Permasalahannya sepele sekali. Ya. Anggap aja jika engkau memilih, ya, karena kan seorang ibaratnya kalau hewan itu adalah hewan yang bisa mengendus lah ya, ibaratnya itu. Jadi kamu harus bisa mengendus sesuatu kejahatan gitu. Nah, sedangkan di era digital teknologi yang semakin modern ini, manusianya itu sudah
berakal tinggi kan butuh yang humanis gitu, yang lebih kemanusiaan. Nah, sedangkan kenapa dipilih yang tinggi? Satu kenapa itu tinggi? Itu bisa mengontrol situasi. Ya, secara psikologi ya, orang tinggi kan gampang tuh ngontrol situasi. Yang kedua, ya, kenapa dipilih tinggi? Supaya dia itu bisa mengintimidasi kan. Nanti ketika tubuh tinggi, kokoh berotot, ya kan? Makanya itu banyak dagelan-dagelan, parodi otot tapi lembek kan gitu. Jadi dengan tampilan yang tinggi, berotot, gagah besar itu kan supaya mudah mengintimidasi gitu ya. Nah itu mudah mengintimidasi, itu dua. Ketiganya itu dia mengerti lah ya, paham mengeskalasi situasi itu, paham itu cepat gitu, jadi bisa lari cepat, ini buah gerakannya cepat ya. Itu kenapa di barat itu kan memilih polisi yang tinggi-tinggi. Tapi ya enggak juga sih ya, banyak yang bertato, orang temannya yang dulu di sana ya bertato pendek-pendek banyak ya. Tapi kalau di Konoha nggak tahu. Dua gitu ya tadi ya. Ketiga mudah mengontrol situasi kan. Jadi tadi udah ya tadi ya, pertama ya. Oh enggak. Ya, mengontrol situasi, mengerti akan situasi lebih cepat. Kalau lari-lari, terus apalagi mudah mengintimidasi kan, badannya gede. Dan mudah menggunakan peralatan ini ya. Kayak pistol kan panjang. Tapi kan itu berbahaya kan, sudah lebih humanis loh ya katanya, jadi jangan sampai kamu cabut itu ya. Apakah tubuh pendek itu nggak bisa menggunakan? Oh, jangan kau sepelekan diriku mandirikan Dewati ya. Jadi biar fit itu loh, tadi borgol kan, peralatannya borgol, pentungan itu, pistol ya, atau rompi gitu kan. Jadi equipmentnya itu kalau badan gede kan kelihatan pas gitu, kalau kecil kan ngelobok ya itu. Makanya nggak setuju sebenarnya ya, kalau pribadi loh ya, kasihan dong yang pendek-pendek, nanti kan jatuh-jatuhnya gimana caranya biar bisa masuk, gimana enggak no. Namanya aja public servant ya, law enforcement juga ya, melayani publik kan ya. Apakah orang pendek gak bisa mengintimidasi ya? Kan yang diolah itu kan logikanya, pola pikirnya, makanya diciptakan humanis. Kalau kamu cari humanis ya kamu cari yang imut-imut dong. Kalau humanis kok cari yang dogi, yang herder gitu kan, enggak. Bulldog itu juga kecil loh, tapi kan kalau dia punya kemauan dia bisa itu mengintimidasi ya. Nah gitu, mengerti tentang situasi ya, eskalasi situasi itu gampang, lari sana lari cepet ya. Nah, masalah equipment ya, itu nggak usah diragukan dong Telkomandel. Kalau cuma 9 mili ya pasti bisa gitu kan. Yang terakhir ya, mungkin menurut yang terakhir itu karena tradisi, jadi sudah dari tradisinya sono. Nah itulah kejebaknya Konoha itu dengan polisi yang dipilih-pilih itu, karena tradisinya sudah gitu, nggak usah dirubah gitu. Itu Konoha itu tradisi, padahal dia mau mencari yang humanis ya, yang humanis, gimana caranya kan gitu. It doesn't make sense dong. Susah dia.
sekarang itu mencarinya yang humanis, yang psikologinya ya, psikologinya bagus, attitude-nya bagus, senyumnya bagus, ramah tamah ya. Tapi jika 5 tadi ya, masalah bisa mengintimidasi atau tidak, masalah bisa berantem atau tidak, wis kamu lihat tuh itu pejuang-pejuang dulu itu nggak kalah keren sama pasukan Belanda yang gede-gede. Kuncinya tuh kan kaki. Kalau kaki sudah lumpuh terus mau apa? Kalau dibekali pentungan, dipentung kakinya aja udah bisa, itu udah ya. Kunci dari perkelahian itu sebenarnya kan kaki yang kuat dan nafas kan gitu. Kalau kakinya, kuda-kudanya kurang kuat ya, kalau cuma mengkontrol situasi ya udah pentung kakinya aja kan gitu. Kalau udah dipentung kakinya kan sudah roboh kan. Dan nafas kan ya, kuncinya nafas. Dan mungkin orang tinggi itu nafasnya gede, ada paru-parunya gede ada itu, tapi nggak juga menurut yang ya. Biasanya yang elit-elit itu, yang canggih-canggih, yang keren-keren itu malah yang kecil-kecil biasanya. Kalau nggak tahu sih ya, yang nggak pernah lihat soalnya. Nah, begitu juga dengan Satrio Piningit ya. Jangan kau jangan kau kasih patokan tanya ke yang tingginya berapa, yang ini jangan, kasihan nanti yang pendek-pendek ya. Jadi untuk mencetak kewibawaan itu kan nggak perlu yang tinggi-tinggi ya, karena kewibawaan itu kan mungkin dari performanya, dari seragamnya yang dipakai, wah bisa wibawa gitu, tapi kan ya dikurangi dikit lah ya, mencetak yang humanis saja gitu. Begitu juga dengan sang Satrio Pinilih itu ya. Pitekso itu loh, Pitekso itu kan tahu tuh Pitekso karena dia publik, pelayan publik lah, masyarakat lah gitu kan. Komandir Gendowati ya, kiranya begitu dari yang kasihan, yang pendek-pendek, yang bercita-cita jadi sang Pinilih itu nanti ya. Apalagi kalau terus yang ada yang gemuk, yang ini kan kasihan kamu itu, wah kurang kemanusiaanmu kurang itu.